Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Iya, bener kan ya? Iya. Hadis ke 69. Iya. An Samurah. Itu dia. Ini hadisnya panjang banget ini juga. Mudah-mudahan waktunya cukup. Hah? Udah ketemu semua bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharaini amin. An Samurah bin Jundab qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza shalla sholatan aqbala alaina biwajhihi. Dari sahabat Samurah bin Jundab, beliau berkata, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla sholatan, apabila selesai mengerjakan sholat, aqbala alaina biwajhihi, beliau menghadap kepada kami dengan wajahnya. Ini juga menjadi sunnah, menjadi anjuran untuk para imam. Begitu selesai mengerjakan sholat, dianjurkan untuk menghadap ke arah makmum, memutar badannya atau minimal memiringkan badannya ke arah kanan. Anjurannya begitu. Yang pertama itu menandakan bahwa sholat yang dikerjakan telah selesai. Jadi buat jamaah yang baru pada datang, nggak usah nanya ini imam masih sholat apa kagak di posisinya. Gitu. Jadi kalau udah balik ke arah makmum berarti sholat sudah selesai, itu sholat jamaahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, buat orang-orang alim, karena memang memandang wajah orang alim itu menurunkan keberkahan, makanya untuk orang-orang alim yang jadi imam dianjurkan untuk menghadap ke arah makmum agar makmum bisa melihat wajah beliau. Ya kalau buat kita mah yang agak alim, ya tapi minimal tadi, minimal menandakan bahwa sholat telah selesai. Gitu. Apabila beliau telah mengerjakan satu sholat, beliau menghadap kepada kami dengan wajahnya. Fayaqulu, maka beliau bersabda, hal ro'a minkum ahadun al-lailata ru'ya. Apakah ada yang melihat di antara kalian seseorang pada malam hari tadi sebuah mimpi? Atau bahasa kitanya gampangnya, adakah di antara kalian yang semalam mengalami mimpi? Hal ro'a minkum ahadun al-lailata ru'ya. Qala, maka Imam Samurah bin Jundab, sahabat Samurah bin Jundab berkata, fa in ro'a ahadun ru'ya qassaha. Jika seseorang ada yang mengalami mimpi, dia menceritakannya kepada Nabi. Iya ya Rasul, saya semalam mimpi dikejar-kejar anjing, mimpi dikejar-kejar kuntilanak. Apa jarang di sini mah ya yang mimpi begitu? Jarang. Bahkan pada pulas sudah, tahu udah pagi aja. Kecapean. Jika ada yang mengalami sebuah mimpi, dia menceritakannya kepada Nabi, fayaqulu masya Allah, maka beliau
mengatakan apa yang dikehendaki oleh Allah dari mimpinya. Artinya dijelaskan arti dari mimpi yang dialami oleh para sahabat. Tapi memang kalau beliau mah memang ilmunya langsung dari Allah, jadi juga bisa mentakwil mimpi. Kayak Nabi Yusuf kan, Nabi Yusuf diberikan kemuliaan oleh Allah berupa kemampuan, berupa ilmu untuk mentakwil mimpi. Begitu pula dengan Nabi Muhammad Rasulullah. Kalau kayak kita, ya jangan berani-beranian dah main takwil mimpi. Ntar maksudnya arahnya mimpinya kemana, kita main ngartiin aja. Kecuali kalau memang betul-betul alim dan memang betul-betul paham tentang takwil mimpi. Apalagi memang kebanyakan kita mah mimpinya jarang yang mimpi beneran mimpi. Yang namanya ru'yah shodiqoh itu kita mah jarang ngalamin. Kebanyakan kita mah paling mimpinya cuma kembang tidur doang. Karena kalau ru'yatus shodiqoh, mimpi yang benar itu memang dari awalnya sebelum tidur dalam kondisi wudu, ada bacaan-bacaan yang dibaca gitu. Baca kuliah dulu, baca kulhu dulu, baca an-nas dulu, al-falak dulu, baca ayat kursi dulu, baru tidur dah. Tidurnya juga makanya dalam kondisi wudu gitu. Tidurnya juga kalau nggak berbaring ya telentang. Kalau kayak kita yang biasanya tidur main tidur aja, boro-boro mikirin wudu dulu sebelum tidur gitu. Itu mah jarang yang jadi ru'yatus shodiqoh, mimpi yang benar. Kebanyakan cuma sekedar kembang tidur doang. Gitu ya. Fasa'alana yauman, maka beliau pernah bertanya kepada kami pada satu hari. Fasa'alana, maka beliau bertanya kepada kami yauman pada satu hari. Faqala, maka beliau bersabda, hal ra'a minkum ahadun al-lailata ru'ya. Apakah melihat di antara kalian satu orang pada malam hari tadi sebuah mimpi? Apakah ada di antara kalian yang mengalami mimpi? Qulna la. Kami menjawab, tidak ya Rasul, enggak ada yang mimpi pisan. Qala, beliau bersabda, lakinni ra'aitul lailata rajulaini. Akan tetapi aku melihat tadi malam dalam mimpi tentunya ya. Ini Rasul begitu sahabat ditanya enggak ada yang ngimpi, ternyata Rasul yang ngimpi. Makanya beliau cerita, lakinni ra'aitul lailata, akan tetapi tadi malam aku bermimpi rajulaini, ada dua orang, atayani, datang kepadaku, fa'akhadha biyadi, maka keduanya menuntun tanganku. Fa'akhadha asal katanya mengambil, menuntun, maka keduanya menuntun tanganku. Fa'akhrajani ilal ardil muqaddasati, maka keduanya membawa aku ke tanah lapang. Ilal ardil muqaddasati, ke tanah lapang. Pokoknya nggak ada apa-apa di situ, tanah lapang doang. Faida rojulun jalisun, ternyata di situ ada seseorang yang sedang duduk. Rojulun jalisun, ada seseorang yang sedang duduk. Wa rajulun qaimun biyadihi kallubun min hadidin, dan ada seseorang yang berdiri, di tangannya terdapat kaitan dari besi. Kallubun, gaitan ya kok ya, itu yang biasanya buat apa, nganuin daging, jangkar kecil tuh kayak kail, kayak mata pancing gitu. Cuma ini gede dari besi. Apa namanya itu? Gancu. Gancu. Bukan pakai J ya, bukan ya? Gancu. Gancu. Ya, ada seseorang yang berdiri, di tangannya terdapat gancu dari besi.
Qala ba'du ashabina, berkata sebagian sahabat kami dari Imam Musa, innahu yudkhiluhu fi shidqihi. Sesungguhnya orang yang berdiri itu memasukkan gancu itu ke pinggir bibir orang yang duduk. Gancu dimasukin ke sini. Hah? Dia dimasukin sini. Pinggir bibir. Hah? Iya, dimasukin ke sini. Hatta yablughu qafahu, sampai ditarik sampai mencapai punggungnya. Tarik sini, sampai sini. Nah, jangan dibayangin dah, serem bayanginnya. Ya berarti robek ini bibirnya sampai sini, sampai punggung. Tsumma yaf'alu bi syidqihil akhari mithla dzalika. Kemudian dia lakukan dengan tepian bibir yang lain hal yang sama dengan itu. Udah yang sebelahnya ditarik begitu, gantian deh yang sebelah lagi ditarik sampai punggung juga. Hah? Kiri kanan dua-duanya ditarik. Hah? Gancu. Wa yaltaimu syidquhu hadza. Dan kemudian sembuh lagi tepi bibirnya itu. Habis ditarik robek, sembuh lagi. Fayaudu, maka diulangin lagi. Fayadau mitlahu, dan ditaruh gincu yang sama seperti yang sebelumnya. Pokoknya begitu ditarik robek, sembuh lagi, ditarik lagi, robek lagi, sembuh lagi. Terus begitu berulang-ulang. Serem banget ini ya. Memang hadis ini menceritakan tentang siksa kubur. Jadi memang Rasul bermimpi tentang hal-hal yang dialami oleh orang-orang yang melakukan kemaksiatan ketika di dunia, nanti siksa kuburnya seperti apa aja. Ini hadis ini nih menceritakan itu. Yang pertama tadi hukumannya begitu tuh. Taruh gancu kanan kiri, ditarik sampai punggung, robek dah tuh bibirnya. Itu hukuman yang pertama, siksaan yang pertama. Qultu, aku bertanya, Rasul bilang, aku bertanya kepada dua orang yang ngajak beliau. Ma hadza? Hah? Apa ini? Qala intolik. Keduanya berkata intolik. Ayo kita pindah ke tempat yang lain. Intolik, berpaling asal katanya intolik. Ayo kita pindah. Habis ngelihat orang ditarik bibirnya pakai gancu, udah ayo kita pindah ke tempat yang lain, kita lihat siksaan yang lain. Fantolakna, maka kami berpindah hatta ataina ala rojulin muttaji'in ala qafahu. Hatta, sehingga ataina kami datang ala rojulin muttaji'in, kepada seseorang yang berbaring ala qafahu, di atas punggungnya. Kalau berbaring di atas punggung berarti telentang posisinya. Wa rajulun qaimun ala ra'sihi, dan seseorang yang berdiri di atas kepalanya. Di atas kepalanya lagi telentang, ada yang berdiri di situ. Bipihrin aw sakhratin, dengan membawa batu karang atau batu kali. Fayashdahu biha ra'sahu, maka ditibanin dengan batu itu kepala orang yang rebahan. Fayashdahu, maka batu itu digunakan untuk memecahkan kepala orang yang rebahan tadi. Dipecahin palanya, ditibanin batu. Sepi amat ini ya. Serem. Fa'idha dorobahu, setelah batu itu dipukulkan ke kepalanya, tadahdahal hajaru, batu itu menggelinding,
Tadahdaha menggelinding al-hajaru batu itu. Menggelindinglah batu itu. Fantolaqo ilaihi, maka orang tadi mengejar batu itu liyakhudahu untuk diambilnya. Fala yarji'u ila hadza hatta yalta'ima ra'suhu. Maka dia tidak kembali kepada orang itu sampai kepalanya sembuh lagi. Habis ditibanin, palanya hancur, sembuh lagi, utuh lagi palanya. Wa'ada ra'suhu kama huwa, dan kembalilah kondisi kepalanya seperti sebelumnya. Wa'ada dan kembalilah kepalanya kama huwa seperti sebelumnya. Fa'ada ilaihi, maka dia ulangi kejadian sebelumnya. Fadorobahu, maka dia pukulkan batu itu ke kepala orang yang rebahan tadi. Dipukul lagi. Asal dipukul, batunya gelinding, diambil lagi, kepalanya udah utuh lagi, ditibanin lagi, sampai hancur lagi. Ada yang ngambilin, Hah? Ini diambil dewek. Qultu man hadza, aku bertanya, apa ini? Qala, kedua orang itu berkata, intolik, ayo kita pindah lagi. Fantolakna, maka kami berpindah ila thaqbin mitlit tanuri, maka kami berpindah kepada sebuah lubang seperti tungku. Dapur ya kalau bahasa kitanya ya, dapur. Jadi dapur bawah atasnya ada lubangnya, gitu, ada lubangnya. A'lahu doyikun, atasnya sempit, waspaluhu wasi'un, dan bawahnya luas, lega. Ya kayak dapur dah gitu. Bawahnya lebar, atasnya sempit, lubangnya sempit. Yatawaqqadu tahtahu naron, dia nyalakan di bawahnya api. Faida iktaroba irtafa'u hatta kadu an yakhruju, maka apabila mereka hampir naik ke lubang itu yang di atas, hatta kadu an yakhruju, sampai mereka hampir bisa keluar dari lubang itu. Faida khomadat roja'u fiha, maka apabila padam apinya, mereka kembali ke bawah, jatuh lagi ke bawah. Asal dia nyalain api, dia naik ke atas, bisa naik ke atas. Begitu mau hampir keluar, apinya padam lagi, dia turun lagi ke bawah, nyemplung lagi. Wa fiha rijalun wa nisaun uratun, dan di dalamnya ada laki-laki dan perempuan yang telanjang. Jadi ada orang yang nyalain api di dalam tungku itu, dan di dalam tungku itu ada laki-laki dan perempuan yang telanjang. Ya? Fakultu, maka aku berkata, mahada, apa ini? Qala intolik, keduanya berkata lagi, ayo kita pindah. Fantolakna, maka kami berpindah. Hatta ataina ala nahrin min damin, hatta sehingga ataina kami datang ala nahrin min damin, ke sebuah sungai dari darah. Fihi, pada sungai itu, padanya rojulun qaimun, ada seseorang yang berdiri, ala wasatin nahri, di tengah-tengah sungai. Qala Yazid bin Harun wa Wahb bin Jarir an Jarir bin Hazim, berkata Imam Yazid bin Harun dan Wahab bin Jarir dari sahabat Jarir bin Hazim, wa ala syattin nahri, dan di tepi sungai itu, rajulun baina yadaihi hijaratun, ada seseorang yang di hadapannya banyak terdapat batu. Fa'aqbalar rajulul ladzi fin nahri, maka
orang yang berada di tengah sungai menghadap kepadanya. Fa'aqbala menghadap ya. Maka menghadaplah seseorang yang ada di tengah sungai. Faida, maka apabila aroda ayakhruja, dia ingin keluar dari sungai itu. Aroda, dia ingin, ayakhruja, keluar. Maka apabila dia ingin keluar dari sungai itu, romar rajulu bihajarin fi fihi, maka melempari oleh orang yang di tepi sungai dengan batu fi fihi, ke arah mulut orang yang di tengah sungai itu. Faraddahu haitsu kana, sehingga dia kembali ke tempatnya semula. Udah mau sampai pinggir, ditapoli di mulutnya, balik lagi ke tengah gitu. Udah tengah mana sungai darah lagi. Faja'ala kullama jaa, maka jadilah kullama jaa, setiap kali dia datang, liyakhruja, untuk keluar dari sungai itu, roma fi fihi bihajarin, dia melempari ke arah mulutnya dengan batu. Fayarja'u kama kana, maka dia kembali ke tempatnya semula. Udah hukuman keberapa tuh? Hukuman keempat. Keempat apa ketiga? Ketiga ya. Fakultu mahalda, maka aku berkata mahalda, apa ini? Qala intolik, keduanya berkata lagi, ayo kita pindah lagi. Fantolakna hatta ataina ila raudutin khadro'a, maka kami berpindah hatta, sehingga ataina, kami tiba, ila raudutin khadro'a, ke sebuah taman yang sangat hijau. Baru enak dah nih, taman hijau sih udah. Fiha syajaratun azimatun, padanya terdapat pohon yang sangat besar. Wa fi asliha syaikhun wa sibyanun yal'abuna, dan di dasar pohon itu, apa kalau bahasa katanya? Pokol. Ya pokoknya yang nempel ke tanah deh tuh bagiannya, dasarnya. Ada aki-aki, syaikhun, ada orang tua, wasibyanun, dan anak kecil, yal'abuna, yang sedang bermain. Wa idza rajulun qaribun minasyajarati baina yadayhi narun yuqiduha, dan tiba-tiba rajulun, ada seseorang, qaribun, yang dekat, minasyajarati, dari pohon itu, baina yadayhi narun, di tangannya, di hadapannya terdapat api, yuqiduha, yang dia nyalakan. Fasoida bi asyajarota, maka dua orang itu membawaku naik ke atas pohon. Fa'adkholani daron, maka keduanya membawaku masuk ke sebuah rumah. Daron, rumah. Lam araqattu ahsana minha, belum pernah aku lihat ada rumah yang lebih bagus dari rumah ini. Fiha rijalun syuyukhun wa syababun wa nisaun wa sibyanun, di dalamnya banyak orang-orang yang tua, wasyababun, dan pemuda, wanisaun, dan perempuan, wasibyanun, dan anak kecil. Tsumma akhrajani minha, kemudian kedua orang itu membawaku keluar dari rumah tersebut. Fasoida biya asyajarota, maka keduanya membawaku naik ke atas pohon lagi, lebih tinggi lagi.
Fadkhalani daron, maka keduanya membawaku masuk ke sebuah rumah, hiya ahsanu wa afdalu minha, yang itu lebih bagus dan lebih istimewa dari rumah sebelumnya. Fiha syuyukhun wa syababun, di dalamnya terdapat orang tua dan pemuda. Gitu. Dikit lagi habis mana ini? Terusin aja ya. Dikit lagi. Biar tahu kita ini. Fakultu, maka aku berkata, tawaftumani al-lailata, kalian berdua mengajak aku berkeliling pada malam ini. Tadi yang pertama datang ke tanah yang lapang, ada orang yang mulutnya dirobek pakai gancu. Yang kedua ada orang yang palanya ditiban sama batu. Yang ketiga ada orang perempuan sama laki-laki telanjang yang dibakar dalam tungku. Ada lagi orang yang di tengah sungai darah dilemparin mulutnya pakai batu. Ini ada aki-aki sama anak kecil main di bawah pohon. Di atasnya ada rumah, kita masuk, di dalamnya ada anak kecil, orang tua, pemuda, perempuan. Fa akhbironi amma ra'aitu, tolong beritahu aku tentang apa yang aku lihat. Fa akhbironi, tolong beritahu aku amma ra'aitu, tentang apa yang aku lihat. Qala, keduanya berkata, na'am, ya. Ammal ladzi ra'aitahu yushaqqu shidquhu, adapun orang yang kamu lihat dirobek tepi bibirnya. Ammal ladzi, adapun orang ra'aitahu yang kamu lihat yushaqqu dirobek shidquhu tepi bibirnya, fakadzabun, itu dia tukang bohong selama di dunianya. Fakadzabun. Buat orang-orang yang di dunianya sering bohong, nanti di kuburnya disiksanya, bibirnya kanan kiri dikait pakai gancu, ditarik sampai punggung, sampai robek. Itu buat yang tukang bohong. Itu satu kriteria itu ya. Iya, itu satu siksaan buat yang tukang bohong, begitu siksaan. Ya, terus yang di kepalanya di. Ya, entar dulu. Ini entar dulu. Entar dulu, ini ada. Udah mau. Cuma ada 3 hal bohong itu yang dibolehkan, cuma ada 3. Yang pertama, bohong ketika kondisi sedang perang. Ya, karena memang perang itu tempatnya kita mengatur siasat. Gitu. Kalau lagi perang ya jangan jujur-jujur banget. Gitu. Kalau lagi perang mati bisa. Yang kedua, bohong untuk mendamaikan 2 orang yang sedang bertengkar. Gitu. Yang ketiga, bohong untuk mendamaikan 2 pasangan suami istri yang sedang bertengkar. Itu 3 hal itu dibolehkan buat kita untuk berbohong. Untuk dalam kondisi perang, yang kedua untuk mendamaikan 2 pihak yang sedang bertengkar, berseteru. Yang ketiga untuk mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar. Dalam 3 kondisi itu bohong diperbolehkan. Selain 3 itu, yang namanya bohong tidak diperbolehkan. Bahkan tadi tuh, kalau yang suka bohong, nanti siksaannya begitu, ditarik pakai gancu bibirnya sampai robek. Dan terus seperti itu sampai hari kiamat. Yuhadithu bil kidbati, dia selalu berbicara dengan ucapan yang bohong, yang dusta. Fatuhmalu anhu, maka dibawa kebohongannya itu hanta tablugol afaqo, sampai mencapai cakrawala. Fayusna'u bihi ila yaumil qiyamati, maka hukumannya itu diberikan sampai hari kiamat. Dari mulai meninggal sampai hari kiamat terus dihukum seperti itu. Dari zaman Nabi Adam. Buat orang yang suka bohong. Ya tinggal periksa aja masing-masing dah.
Walad kenapa? Ada mau nambahin enggak? Cukup. Berapa Gun? Cukup terus. Hah? Ya alhamdulillah di sini mah nggak ada yang bohong. Lagi ngaji. Ntar di rumah baru dah. Walladzi ra'aitahu yushdahu ra'suhu, dan orang yang kamu lihatnya dihancurkan kepalanya, farajulun 'allamahullahul Qur'ana, yaitu seseorang yang diberikan ilmu oleh Allah berupa Al-Qur'an, bisa baca Al-Qur'an. Fanama anhu billaili, tapi setiap malam dia tidur, kagak mau baca Quran pisan. Ada di sini yang begitu. Tuh nanti kepalanya digedik pakai batu. Iya, fana ma'anhu billail, padahal dia bisa baca Al-Qur'an, tapi kalau malam dia malah habiskan waktunya untuk tidur dan tidak membaca Al-Qur'an sedikit pun. Iya, HP mah diliatin sampai berjam-jam kuat, ngeliat Al-Qur'an jangankan sampai 2 kebet. 1 kebet kok kagak. Hati-hati ini kita. Rumah-rumahnya kena semua ini. Tufana ma'anhu billaili, maka dia tidur dari Al-Qur'an di malam harinya. Artinya enggak baca Quran pisan, selembar pun kagak dibaca pisan. Walam ya'mal fihi bin nahari, dan tidak mengamalkan Al-Qur'an di siang harinya. Udahnya enggak mau baca, enggak mau menerapkan hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Kan Al-Quran itu selain dibaca juga harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Karena memang lagi-lagi Al-Quran itu pedoman hidup kita. Agar hidup kita ini berjalan dengan lurus, kalau kayak kereta berada di relnya, ya harus ngikutin tuntunan Al-Quran. Bukan cuma sekedar dibaca doang. Jadi dibaca tapi juga kemudian diterapkan. Kalau tidak seperti itu, maka nanti hukumannya digedik kepalanya pakai batu. Digedik. Hancur, utuh lagi, digedik lagi, hancur, utuh lagi, digedik lagi. Terus begitu. Sampai hari kiamat. Yuf'alu bihi ila yaumil qiyamati, dilakukan hukuman itu sampai hari kiamat. Serem amat ini ya. Dan makan ini tadi. Walladzi ra'aitahu fi takbi, dan yang kamu lihatnya berada di dalam tungku, laki-laki dan perempuan yang telanjang, fahumuz zunatu, maka mereka itu orang yang suka zina. Nanti hukumannya dibakar di dalam tungku dalam keadaan telanjang, buat orang yang suka zina. Walladzi ra'aitahu fin nahri fa'akilur riba, dan orang yang kamu lihatnya di tengah sungai darah, fa'akilur riba, mereka adalah orang yang memakan harta riba, memakan barang-barang riba, pelaku riba. Itu nanti dihukumnya di tengah sungai yang bau anyir, dihukum berendam di situ. Kalau mau nepi ditakolin mulutnya pakai batu. Orang-orang yang suka makan riba. Wa syaikhu fi asli syajarati Ibrahim, orang tua yang ada di dasar pohon itu Nabi Ibrahim. Wasibyanu haulahu fauladun nasi, dan anak kecil yang ada di sekitarnya itu anak-anak kecil manusia yang meninggal saat masih kecil. Jadi anak-anak kecil yang meninggal nanti dia dikuburnya diajak main sama Nabi Ibrahim di bawah pohon yang hijau. Walladzi yuqidun naro, dan yang menyalakan api, fahuwa malik, itu malaikat Malik, khazinun nari, penjaga neraka. Wadarul ulal lati dakhalta al jannatu, rumah pertama yang kamu masuki itu surga.
daru ammatil mu'minina, tempat untuk kebanyakan orang mukmin. Wa amma hadhihi daru, dan adapun rumah ini yang lebih istimewa dan lebih bagus, fadarus syuhada'i, maka itu tempat orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid itu tempatnya nanti lebih tinggi dan lebih indah dibanding orang-orang mukmin kebanyakan. Orang yang mati syahid itu banyak ya, bukan yang cuma perang doang, bukan. Yang meninggal dalam keadaan mencari ilmu itu pun syahid. Para ulama, para kiai yang terus selama hidupnya ngajar, membimbing masyarakat, itu pun dikategorikan syahid. Pokoknya yang berjuang untuk agama itu syahid. Wa ana Jibrilu, dan aku malaikat Jibril. Wa hadza Mikailu, dan ini malaikat Mikail. Jadi dua orang yang ngajak Rasul keliling itu malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Farfa ra'saka, maka angkatlah kepalamu. Farafa'tu ra'si, maka aku mengangkat kepalaku. Faidan fauqi mitlus sahabi, maka di atasku terdapat tempat seperti awan. Qala, keduanya berkata, dzalika manziluka, itu adalah tempatmu. Jadi Rasul berada tempatnya di atas pohon yang hijau tadi. Di atas pohon yang sangat besar. Di pohon itu ada dua rumah untuk orang mukmin dan untuk orang yang mati syahid. Di atasnya, di awan itu tempatnya Rasul. Surga tertinggi. Fakultu da'ani adkhul manzili, maka aku berkata, biarkan aku untuk memasuki tempatku. Da'ani, biarkan aku, adkhul manzili, agar aku bisa memasuki tempatku. Qala, keduanya berkata, innahu baqiya laka umrun. Udah tuh. Masih tersisa untukmu umur lam tastakmilhu, yang belum kamu selesaikan. Nanti dulu, umurmu masih ada. Jangan buru-buru masuk dulu. Masih tersisa untukmu umur yang belum kamu selesaikan. Falawis takmal tahu, jika engkau telah menyelesaikannya, ataita manzilaka, engkau akan mendatangi tempatmu. Datu. Itu mimpi Rasul terkait siksa kubur. Jadi kalau orang-orang yang tadi tukang bohong, mulutnya digaet pakai gancu sampai robek, kalau yang bisa baca Quran tapi nggak mau baca dan nggak mau ngamalin, palanya digedik pakai batu. Kalau yang suka zina dibakar ditungku. Kalau yang suka makan riba, mulutnya ditakolin pakai batu dan ditaruhnya di sungai yang penuh darah. Untuk orang-orang mukmin yang dalam hidupnya selalu mengerjakan amal soleh, ditaruh di sebuah pohon yang sangat besar dan tempatnya indah. Untuk orang syahid ditaruh di tempat yang lebih tinggi dari itu. Mudah-mudahan kita terhindar dari siksa seperti ini. Jangan sampai. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai. Ya tadi tinggal kita perbaiki lagi. Jangan suka bohong. Kalau kita bisa baca Quran, bisa ngaji, kita praktekin ilmu kita baca Al-Quran. Kalau yang masih suka zina, ya segera bertobat, hentikan perbuatan itu. Apalagi yang suka makan riba, ya segera tobat. Jangan sampai ketika kita meninggal nanti dikubur, kita disiksa seperti itu. Apalagi tadi sampai hari kiamat semuanya itu. Na'udzubillah min dzalik. Korupsi beda.
Nanti yang korupsi lain lagi siksaannya. Dah. Kita baca Fatihah ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan oleh Allah, dijauhkan dari siksa-siksa kubur. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.